Selanjutnya adalah pemeriksaan sensibilitas, yaitu fungsi sensorik. Jadi, sensibilitas ini bisa kita bagi menjadi primer dan juga sekunder. Nah, kalau primer itu ada raba, nyeri, suhu, proprioceptif, dan juga vibrasi. Kalau sekunder itu ada stereognosis, barognosis, diskriminasi, grafestesia, topognosis, dan juga parestesia. Nah, bedanya apa? Kalau primer itu kita mengevaluasi fungsi dari reseptor dari kulit-kulit yang dari reseptor pasien. Sedangkan kalau stereognosis itu kita mengevaluasi fungsi dari cerebral, yaitu fungsi yang lebih tinggi. Jadi bukan hanya bisa merasakan saja, tapi juga memprosesnya itu di otak. Selanjutnya, kita lihat yang pertama dari raba. Rabanya itu kita menggunakan tesnya itu menggunakan dari kapas. Menggunakan kapas, kita gerakan, kita goreskan dari arah lateral ke media, lalu kita bandingkan kiri kanan apakah sama atau tidak. Kita minta pasien untuk menutup mata. Kita minta pasien untuk menutup mata, lalu kita bandingkan kiri dan kanan, tanya pasien apakah sama atau tidak. Lalu kiri dan kanan kita sesuaikan dengan dermatom. Lalu kalau misalkan kita dapat di mana akan terjadi perbedaan, akan dapat terjadi perbedaan antara ketinggian lesinya, maka kita lakukan eee, perbandingan antara atas dan bawah, bukan kiri dan kanan lagi. Kita bandingkan atas, bawah, dan kiri dan kanan, dan interpretasinya itu adalah ini, kalau misalkan penurunannya terdapat penurunan, akan terjadi namanya hipostesi atau hipostesi, atau kalau tidak merasakan sama sekali disebut sebagai anestesi. Lalu ada nyeri. Nyerinya itu kita menggunakan jarum pentul. Jadi jarum pentul sama juga prinsipnya, kita bandingkan kiri dan kanan, atas dan bawah, lalu kita tanyakan pada pasien apakah yang dirasakan pada pasien sama atau tidak. Pada jarum pentul itu kan ada dua sisi, ada yang tajam dan juga ada yang tumpul. Nah, kita bandingkan, kita tanyakan pada pasien, ini tajam atau tumpul? Tumpul atau tajam? Nah, harusnya pasien itu jawabnya itu adalah sama. Kalau tumpul-tumpul, tajam-tajam. Itu berarti sensasi nyerinya itu masih baik. Nah, untuk interpretasi dari nyeri ada namanya hipalgesi. Hipalgesi atau analgesi. Jadi kalau hipalgesi tidak dapat merasakan nyeri, analgesi tidak dapat merasakan nyeri sama sekali, dan kalau hiperalgesi, suatu rangsangan yang harusnya nyeri menjadi lebih tambah nyeri. Ada satu lagi namanya allodynia. Kalau allodynia itu suatu rangsangan yang tidak terasa nyeri, ketika diberi rangsangan yang tidak nyeri, justru nyeri. Itu adalah allodynia. Selanjutnya ada pemeriksaan suhu, itu menggunakan menggunakan air. Airnya itu dengan, kalau air dingin kita menggunakan 5 sampai 10 derajat, kalau air panas kita menggunakan 35 sampai 40 derajat. Maaf, 40 sampai 45 derajat untuk panas, dingin 5 sampai 10 derajat. Lalu kita bandingkan kiri kanan dan juga atas bawah. Interpretasinya itu adalah term hipostesi. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan proprioceptif. Nah, kalau untuk proprioceptif, kita pertama ajari dulu kepada pasien. Nah, untuk proprioseptif kita ajari dulu pada pasien. Kita minta pasien untuk menutup mata. Kita letakkan contohnya tangannya pasien ya. Terus kita ajarkan, Pak, ini ke atas ya, ini ke bawah. Jadi tangan kita itu terfiksasi, lalu tangan yang satunya itu kita gerakan ke atas dan ke bawah. Jadi kita minta pertamanya kita minta pasien lihat dulu. Jadi Pak, ini ke atas ya, ini ke bawah. Oke, ini ke atas, ini ke bawah. Lalu minta pasien menutup mata, lalu kita gerakan ke atas atau ke bawah. Kita tanyakan pada pasien, ini ke atas atau ke bawah. Jadi sekarang di atas atau di bawah. Kita lakukan pada semua jari-jari, di jari-jari di ekstremitas atas dan juga ekstremitas bagian bawah. Oke, selanjutnya ada vibrasi. Vibrasi itu kita letakkan garpu tala 128 Hz. 128 Hz. 128 Hz. Ada juga menggunakan 256, tapi kalau di Jong itu dikatakan 128 Hz. Lalu kita letakkan di tonjolan-tonjolan tulang. Oke, kalau misalnya tidak tidak bisa dapat vibrasi, maka disebut sebagai paranestesi. Nah, selanjutnya fungsi sensorik cerebral atau fungsi sensorik sekunder itu adalah stereognosis. Nah, pada pemeriksaan sekunder ini bisa kita lakukan pada ekstremitas inferior dan juga superior. Nah, pada pemeriksaan fisik bagian atas, kita melakukan pemeriksaan semuanya ini secara lengkap dari stereognosis sampai parestesia. Tapi kalau pada ekstremitas bawah
kita hanya melakukan untuk fungsi cerebralnya kita tidak melakukan stereognosis dan barognosis, kita hanya menggunakan diskriminasi 2 titik sampai parestesia. Itu adalah perbedaan pada ekstremitas atas dan ekstremitas bawah. Yang pertama stereognosis. Stereognosis ini adalah kemampuan pasien untuk mengetahui benda. Jadi kita minta pasien menutup mata, kita taruh benda pada tangan pasien, entah itu tutup botol, entah itu koin ataupun bola, lalu minta pasien untuk bertanya, "Apa ini benda apa?" Harusnya pasien bisa menjawab dengan baik. Lakukan pada tangan kiri dan tangan kanan. Lalu barognosis itu membedakan berat benda. Jadi pada salah satu tangan kita berikan bola bekel dan satunya kita berikan bola pingpong. Tanya pada pasien apakah dia bisa membedakan berat dari kedua benda itu atau tidak. Lalu diskriminasi 2 titik. Nah, diskriminasi 2 titik ini kita tes menggunakan jangka. Jadi dari jangka kita sesuaikan ukurannya. Ukurannya itu beda-beda. Kalau kita tes pada ujung lidah, itu kita hanya jarak itu 1 mm. Kalau di bibir 2 sampai 3 mm, kalau di ujung jari 2 sampai 4, kalau di dorsum pedis itu kan lebih tidak peka. Kita berikan 4 sampai 8. Bahkan kalau maaf di dorsum pedis itu kita berikan 30 sampai 40 cm. Jadi tergantung di mana kita mau memeriksa, jarak dari diskriminasi 2 titiknya itu berbeda. Selanjutnya grafestesia, kita menulis huruf atau angka pada kulit pasien, minta pasien untuk menebak itu huruf apa. Lalu topognesia, minta pasien menutup mata, kita sentuh pada ekstremitas pasien dan bertanya di mana kita sentuh. Lalu parestesia ini merupakan sensasi yang subjektif sehingga kita tanyakan pada pasien apakah terdapat kesemutan atau tidak, distribusinya itu bagaimana. Selanjutnya adalah pemeriksaan koordinasi. Pemeriksaan koordinasi pada ekstremitas atas itu terdiri dari ini, tes telunjuk-telunjuk, tes telunjuk hidung, tes hidung telunjuk hidung, tes pronasi supinasi, dan selanjutnya. Nah, pertama dari tes telunjuk hidung. Dari ekstremitas atas, tes telunjuk hidung. Nah, untuk pertama tes telunjuk-telunjuk, itu minta pasien untuk mengeksekusikan kedua tangannya ke samping. Oke, jadi minta pasien untuk ekstensikan tangannya ke samping, lalu sentuh kedua jarinya, telunjuk ke telunjuk. Begitu. Lalu, setelah sudah bisa buka mata, minta pasien untuk menutup mata dan juga lakukan hal yang sama. Itu adalah untuk tes telunjuk-telunjuk. Selanjutnya, kita lakukan pemeriksaan tes telunjuk hidung. Kalau telunjuk hidung, itu kita minta pasien untuk uh, menunjuk dari hidung pasien ke jarinya kita. Kita taruh jari kita di posisi yang sama, lalu dilakukan gerakan. Begitu juga sebaliknya. Lalu minta pasien untuk menutup mata. Lalu ada juga gerakan hidung telunjuk hidung. Itu sama seperti telunjuk hidung, tapi bedanya kalau pada hidung telunjuk hidung, telunjuknya kita dipindah-pindah. Nah, selanjutnya ada pemeriksaan namanya tes pronasi supinasi atau diadokinesia. Jadi minta pasien untuk melakukan gerakan pronasi dan supinasi secara cepat. Nah, selanjutnya ada tes tepuk lutut, sama pronasi supinasi tapi dilakukan di lutut. Nah, selanjutnya ada dismetri. Dismetri itu adalah eh, gangguan cerebellum di mana bisa hipometri dan juga hipermetri. Hipermetri itu artinya gerakan yang dilakukan itu berlebihan. Kalau hipometri, gerakannya itu justru tidak sampai. Contohnya ketika gerakan jari-jari, harusnya kan tepat sasaran. Tapi kalau dia lebih berarti itu hipermetri, kalau tidak sampai itu hipometri. Em, Selanjutnya, kita lakukan lagi, ada namanya itu rebound phenomenon. Oke, yang ini, rebound phenomenon atau Stewart Holmes rebound phenomenon. Nah, jadi itu kita meminta pasien untuk melawan tangan kita ketika tangan pasien itu fleksi. Maksudnya seperti apa? Maksudnya seperti ini. Jadi minta pasien untuk gerakan untuk melawan fleksi. Lalu kita melakukan tahanan. Kita menarik tangannya pasien untuk melawan. Nah, di satu sisi tangan kita yang lain menahan supaya pasien itu tidak menghantam wajahnya sendiri. Nah, normalnya ketika pasien menarik, ketika kita lepas secara tiba-tiba, tangannya itu tidak akan menghantam wajahnya. Tapi kalau misalkan tangannya itu menghantam wajahnya, itu maka disebut sebagai fenomena lajak itu positif. Atau rebound fenomenanya itu positif, di mana pasien menghantam wajahnya sendiri. Itu untuk yang di ekstremitas superior. Lalu untuk di badan itu juga ada koordinasinya itu tes asinergia cerebellar. Jadi asinergia cerebellar itu minta pasien untuk tidur,
minta pasien untuk tidur, lalu minta pasien untuk duduk, tapi tidak boleh menggunakan tangan. Jadi cuma duduk saja. Jadi tangannya itu lipat ke depan, diletakkan di memegang kedua bahu dari pasien, disilangkan, lalu minta pasien untuk duduk. Nah, normalnya itu adalah adalah ekstremitas bawah itu tidak fleksi. Hip dan genu itu tidak fleksi. Tapi kalau misalkan terdapat hip dan genunya itu fleksi, atau pasiennya itu butuh gerakan seperti ke kiri dan ke kanan, maka asinergia selulernya ini positif. Nah, selanjutnya dari pemeriksaan ekstremitas itu yang tadi asinergia serebelar 2. Selanjutnya adalah dari bagian ekstremitas inferior. Nah, ekstremitas inferior kita bisa evaluasi dari tes tumit lutut ibu jari, yaitu jadi minta pasien untuk menyusuri tulang keringnya atau ostibianya dengan menggunakan tumit jari kaki yang sebelahnya. Kalau ini bisa dilakukan pada pasien yang tidak memiliki kelumpuhan. Kalau misalnya memiliki kelumpuhan, ini bisa dilakukan pada salah satu sisi yang sehat. Selanjutnya ibu jari kaki telunjuk itu sama seperti hidung telunjuk. Jadi minta pasien untuk menggerakkan telunjuknya dari jempol kaki yang sebelah ke tangan dari pemeriksa. Selanjutnya ada tes berjalan mengikuti garis lurus, tapi syaratnya adalah pasien tidak boleh ada kelemahan. Kalau misalnya ada kelemahan, tes-tes seperti ini tidak bisa dilakukan. Nah, tesnya itu bisa berjalan mengikuti garis lurus, jalan memutar, maju mundur, dan juga lari di tempat. Nah, selain itu ada juga gait, pemeriksaan gait atau pemeriksaan cara jalan. Nah, kalau untuk gait, kita lihat ini adalah siklus dari gait, mungkin bisa dibaca sendiri, tapi ada beberapa tipe gait. Nah, tipe gait yang paling sering itu adalah tipe yang spastik, scissor gait, stippets, atau kalau stippets ini biasanya pada drop foot, pada lesi nervus peroneal. Terus perkonsonian, cerebellar ataxia, dan sensori ataxia. Nah, Nah, kalau spastik ataksia, itu biasanya kita lihat terdapat fleksi dari otot-otot yang melawan gravitasi, yaitu pada otot-otot flexor, dia akan cenderung ke arah otot flexor. Kontraksinya itu ke arah otot flexor. Nah, selanjutnya pada scissor gait itu kita lihat itu gerakan kakinya itu menyilang. Biasanya terjadi pada lesi-lesi pada penyakit dis medulla spinalis. Lalu Stippets gait itu adalah cara jalan di mana pasien itu tidak bisa mengangkat kakinya, tidak bisa melakukan gerakan dorsofleksi. Jadi kalau misalnya pasien berjalan dengan keadaan biasa, maka jari kaki pasien itu akan menghantam pada permukaan lantai atau permukaan tanah, sehingga pasien harus mengangkat kaki karena jari-jarinya itu jatuh, tidak bisa melakukan gerakan dorsofleksi. Jadi gerakannya itu adalah lebih tinggi. Lalu ini adalah merupakan lesi dari nervus tibialis anterior. Terus em, maaf, dari nervus peroneal dan ototnya itu adalah nervus tibialis anterior. Lalu Parkinsonian gait itu pastinya gerakannya terus membungkuk dan juga eh, langkah kakinya itu kecil-kecil dan juga tidak bisa lebar. Selanjutnya ada cerebellar ataxia. Nah, kalau cerebellar ataxia itu sama juga dengan sensori ataxia. Pasien cenderung jatuh ke arah terdeviasi atau jatuh ke arah yang lateralnya, ke arah eh, lesinya. Karena kalau lesi pada cerebellum, kalau pada sebelah kiri maka gejala klinisnya juga akan terjadi pada sisi ipsilateral. Selanjutnya, bedanya apa? Bedanya kalau pada cerebral ataxia, lesinya itu tidak ada faktor yang memperingan. Sedangkan kalau pada sensori ataxia, ketika pasien membuka mata, ataksianya ini akan lebih membaik. Selain itu ada juga namanya Gower sign, itu biasanya pada miopati atau pada Duchenne muscular dystrophy. Itu ada namanya manuver Gower. Pasien berdiri dengan cara seperti ini harus menopang di uh, pahanya dulu sebelum bisa berdiri. Oke, itu adalah pemeriksaan koordinasi. Ada juga pemeriksaan koordinasi lain, yaitu pemeriksaan Romberg. Nah, pada pemeriksaan Romberg. Jadi pemeriksaan Romberg minta pasien untuk membuka mata. eh, ada di sebelah sini, di bagian koordinasi. Oke, koordinasi itu ada tes Romberg. Itu pasien berdiri dengan kaping merapat. Minta pasien untuk menyilangkan tangannya di dada, lalu tutup mata. Em,
Lalu kita lihat apakah pasien ada cenderung jatuh ke salah satu sisi atau tidak. Nanti mungkin bisa dibaca sendiri. Ada juga tandem walking. Ini yang tadi berjalan menuju garis lurus, tapi bisa dilakukan kalau misalkan ada kelemahan. Selanjutnya ada Fukuda stepping test. Itu minta pasien kedua tangan berdiri maju ke depan, menutup mata dan berjalan di tempat. Kalau misalnya dalam 50 langkah terdapat deviasi lebih dari 45 derajat, maka disebut sebagai positif. Positif. Selanjutnya, yang terakhir dari pemeriksaan fisik itu adalah tanda-tanda yang lain. Untuk pemeriksaan fungsi luhur nanti akan dibahas di video yang lain. Ya, sekarang kita akan bahas tentang pemeriksaan yang lain. Dari tanda Mearsson, Lermit, Nafsinger, dan de Jering. Oke. Oke, yang pertama itu dari pemeriksaan ischialgia, itu ada, kalau dari status besar urutannya seperti ini. Ada Mearsson. Nah, kalau Mearsson itu sama seperti gerak refleks glabella. Biasanya muncul pada pasien pasien Parkinson atau pada pasien yang terdapat refleks regresi sehingga terjadi pada pengetukan di daerah glabella atau di pangkal hidung lebih dari ada yang bilang 3 sampai 10 kali akan tetap terjadi kontraksi dari kedua kedua kelopak mata atau disebut sebagai gagal habituasi. Lalu di sini ada Lermit sign. Lermit sign itu kita minta pasien untuk memfleksikan leher lalu tanya apakah ada nyeri menjalar. Selanjutnya ini biasanya ada pada cervical root syndrome. Lalu ada pemeriksaan Nafsinger. Kalau pada pemeriksa kalau pada pemeriksaan Nafsinger, kita minta pasien untuk duduk, lalu kita tekan salah satu dari vena jugularis pasien. Kalau misalnya terdapat nyeri yang menjalar sepanjang dermatom, maka Nafsinger itu positif. Jadi positifnya itu ada dua, ada Nafsinger positif kiri dan juga positif atau negatif kiri dan kanan. Lalu ada tanda Deyerin, minta pasien untuk batuk, em, apakah terdapat nyeri di sepanjang vertebra. Selanjutnya tanda Tinel. Tinel itu minta kita untuk ketuk di pergelangan tangan. Kita lihat apakah ada nyeri di sepanjang distribusi nervus dari nervus medianus. Lalu LASEK atau strike leg test, kita lakukan salah satu tanda dari ischialgia, kita lakukan fleksi hip dengan keadaan keadaan ini atau keadaan genu tetap ekstensi, lalu kita lihat kalau misalnya terdapat nyeri atau tahanan sebelum 60 derajat, dengan interpretasi nyerinya itu seperti nyeri menjalar pada distribusi ischialgia, maka itu dikatakan sebagai positif. Nah, ada juga namanya itu O'Connell. Kalau O'Connell itu dia laseknya, kita lakukan lasek tapi nyerinya pada kaki kontralateral. Lalu ada juga namanya itu Bragard dan Sicard, tidak tertulis di sini. Kalau Bragard itu kita lakukan SLR atau tes laser, kita tambahkan dengan dorsofleksi dari kaki pasien. Itu akan itu akan itu namanya Bragard. Lalu kalau kita lakukan SLR, kita lakukan dorsifleksi dari jari jempol atau jari satu itu disebut sebagai tes Sicard. Oke, sekian dari video pemeriksaan fisik kali ini. Semoga membantu.